kelompok capir semua. Apa kabar? Kabar baik. Baik. Hari apa ini? Kadang-kadang Ini suka lupa adalah- waktu kita. Iya, lupa waktu. Tapi ini adalah Hari Sabtu karena Hari setiap Sabtu ya? hari adalah hari Sabtu. Hari Sabtu. betul. Every Nah, day hari is Sabtu weekend. hari menyenangkan ya. Hari menyenangkan ya. Itu. Mudah-mudahan kelompok capir semua sehat ya. Amin. Karena pada saat dirilis ini tempat kita merekam episode ini gitu ya, sedang ini lagi nih, kita harus waspada lah gitu ya mengenai COVID, Omikron, apa segala macam, berbagai belahan dunia lain juga lagi bersiaga lagi nih gitu ya. Jadi mudah-mudahan selalu jaga kesehatan ya, protokol kesehatan dibawa, dijaga, dan terus begitu selalu sehat lah ya gitu ya. Karena makin ke sini kan mungkin Indonesia kayaknya sangat baik sih sebenarnya kalau dilihat dari dilihat dari penanganannya sepertinya ya. Kita tuh dari 270 juta penduduk sekarang tuh udah bisa lebih di maintain lah. Kita nggak sampai berapa seharinya ya. Yang ininya yang terdampaknya secara rasio nggak terlalu gede-gede banget lah gitu. Jadi makin menurun ya. Sangat menurun luar biasa. So terima kasih banyak nih kelompok capir yang udah ikut prokes, vaksin ya, menjaga gitu. Kita terima kasih dan kita bangun bangsa ini kembali gitu ya. Nah, yang menarik juga muncul nih di Jakarta yang mungkin sudah mulai merayap lagi adalah mengenai banyaknya kendaraan bermotor di jalan-jalan gitu ya. Jadi apalagi ketika ini direkord ini mendekati weekend, mendekati libur juga. Jadi konon katanya beberapa teman tadi di area Jakarta cerita mengenai kemacetan yang sudah muncul, yang cukup luar biasa juga katanya gitu ya. Bukan luar biasa ya untuk ukuran Jakarta mungkin, tapi udah mulai banyak lagi lah gitu kan. Gitu. Jadi udah semakin banyak ini ya juga perjalanan dari rumah ke kantor, jadi cukup perlu waktu juga gitu, dari kantor ke kantor yang lain gitu. Jadi sudah mulai kembali ke normal walaupun itu new normal ya. Saya confirm Jakarta Tangerang Selatan 2,5 jam kalau pulang. Jakarta Tangsel 2,5 jam teman-teman. Ini adalah Jakartanya ada area mana? Sudirman. Naik mobil atau ada naik mobil. Oh, menyetir. Terus pulang jam ya habis maghrib lah. Habis maghrib ya, berarti sangat ini ya sebenarnya udah agak ini lewat 6 sampai 2,5 jam 8,5 9 ya. Ya itu sudah normal. Sudah normal lagi kembali. Aduh lumayan ya 2,5 jam ya. Jadi ini sebuah yang mungkin perlu disikapi lagi ya. Nah makanya kebetulan Iwan tinggal di area Tangsel ya. Ya tapi sebetulnya naik mobil itu opsi gitu ya. Sebetulnya lebih enak pakai kendaraan umum sih, kayak pakai KRL ataupun pakai MRT ya. Cuman akhir-akhir ini kan lagi sering hujan tuh. Kadang-kadang kalau mau naik ke MRT atau KRL kan masih naik ojek dulu gitu. Iya betul. Hujan tengah jalan, ya. Jadi agak sampainya kesang atau keringetan atau misalnya basah kuyup gitu ya. Atau nempel-nempel sama mas-mas di samping yang nggak pakai jaket terus nempel, kayak gimana gitu kadang-kadang. Sama basah gitu kan, terlalu intim kan. Terlalu intim gitu kayak. Aduh, nah ini juga salah satu part yang menarik juga ya mengenai perjalanan ke tempat kerja gitu. Tentunya itu kan sangat relate dengan di mana kita tinggal, ya, di mana kita tinggal. Dan ini ada yang menarik juga ya, kelompok capir ada salah satu part yang menarik ini. Raki ini baru aja nih dalam proses ya untuk berpindah tempat tinggal. Bentar lagi ganti background. 2022 ganti background, ininya temanya hashtag ganti background. Ini apa solusi 2022 ya? Solusi 2022 dan bukan virtual background ya. Bukan virtual background, benar. Gitu. Jadi kita pengen ngobrol nih mengenai proses kepindahannya, karena tentunya ternyata ya dari kita diskusi gitu, dan ini
bukan gampang-gampang susah ya, tapi ada prosesnya lah. Gitu. Dari mulai pemikirannya, niatnya, prosesnya sampai sedikit-sedikit implementasi lah ya, kayak gitu terhadap perpindahannya tersebut gitu. Nah itu kan mungkin kita pengen ini nih pengen belajar juga nih apa yang perhatikan gitu. Terus udah gitu yang nanti mungkin teman-teman yang lain bisa share juga. Iwan juga kan waktu kemarin kan sempat rumahnya di misalnya di ini ya namanya upgrade ya ininya ya, iOS ya, operating sistemnya upgrade. Ya, jadi juga kan melakukan revitalisasi pada rumahnya, yang mengakibatkan juga kan perlu ada prosesnya juga seperti kayak gimana. Nah itu kita pengen belajar dulu nih ya, gimana mungkin Pembecapir juga kan punya pengalaman, silakan share di komen ya. Tapi kita pengen tahu nih apa aja nih pas ini kita mungkin dari pertamanya aja sih kira pas apa nih Ki yang jadi mungkin pertimbangan terus begitu. Prosesnya kayaknya lu penting nih kalau misalnya lu perhatikan ini nih gitu. Nah, gimana Ki? Ya. Nih, tapi sebenarnya semua orang pernah mengalami pindahan pasti ya kayaknya ya. Iya, betul. Ya, Walaupun pindah rumah kan lebih ini ya. Iya, tapi pindah kosan juga sering atau orang apartemen. Pindah dari Jakarta ke Swedia kan juga nggak gampang. Iya, nah itu kan betul. Tapi nggak bawa barang ya. Nah, tapi ya pasti banyak lah yang iya, betul. Gitu kan. Dulu Ebin pindah dari Bandung ke Jakarta, gitu. Iwan juga dari Bandung ke Jakarta. Jadi emang kayaknya pindahan tuh sesuatu yang pasti udah pernah dialamin lah sama semua orang gitu ya, mau kecil, mau besar, mau banyak apa enggak. Cuma memang problemnya ya, pindah di usia 40 tahun itu memang itu menantang saudara-saudara gitu ya. Masih 35. Jadi apa ya? Apa menantangnya Ki? Iya. Enggak, maksudnya gini, kalau gue kebetulan karena mau pindah rumah gitu ya, ke rumah yang baru gitu, which is sebenarnya ada banyak banget sih ya yang menantang. Maksudnya gini, kalau dari lo mengisi rumah baru tuh kan, wah gitu di kepala banyak sekali ide, pengen itu. Belum bicara sama teman-teman tiba-tiba nge-share sesuatu di grup WhatsApp gitu kan, ini bagus furniturnya gitu. Racun. Tuan nih ngasih racun aja kerjaannya. Gitu-gitulah ya gitu maksudnya. Jadi jadi lo memikirkan dari apa yang ada di kepala gitu ya, apa pengennya gitu ya, pengen ini, pengen itu, sama apa yang ada gitu ya, realitanya, bukan realitanya maksudnya. Ya ada yang wajib lo pindahin gitu kan. Lo juga sebelumnya kan dari hidup di tempat yang lama, lo pindah ke tempat yang baru. Jadi ada juga yang harus dibawa. Jadi menarik sih ya, maksudnya ternyata kebetulan gue tinggal di rumah yang sekarang ini kira-kira 6 tahunan lah ya. Gitu, which is itu lumayan, story-nya juga lumayan ternyata gitu ya. Kita kan nggak sadar nih tinggal berapa lama. Saya begitu siap-siap mau pindahan, buka bareng kan, akhirnya lihat gitu ya. Ya itu ternyata itu ya isinya ya memori semua gitu kan. 5 tahun ini lo ngalamin fase ini, lo ngalamin fase itu. Terus apalagi kalau gue buka bareng-bareng kerjaan juga, gue ngelihat berbagai fase dalam hidup gue juga gitu di sana. Oh ini zaman gue gini, zaman gue gitu. Menarik lah gitu dan nggak gampang tuh dalam artian apa ya? Ya challenging lah ya gitu, gitu pindahin barang. Itu satu ya gitu, ngelihat barang-barang lama. Nah, barang-barang lama ini kan juga jadi even ketika lu masih di tempatnya juga udah tantangan juga ya. Belum pindah kan, ini masih baru ngelihatnya gitu. Ini gue lagi mindahin sedikit-sedikit, memilah-milah gitu. Karena memilah itu juga kalau gue bagi jadi 3 gitu ya, tentu dengan bantuan istri gue yang sangat ini ya, mengkonsep gitu ya, memang dibagi gitu kan. Lo sadar juga ya, ini yang juga menarik ya kemarin yang gue temuin kan, kalau lo barang-barang yang lama itu kan ada yang memang ya karena memori gitu ya, mungkin nggak kepake sekarang tapi karena memori, which is kata Marie Kondo harusnya itu harus dilihat apakah dia sparks joy atau tidak gitu ya. Kalau dia sparks joy maka lo simpan, kalau tidak maka lepaskanlah gitu. Jadi ngelihat barang-barang yang begitu, ngelihat barang yang masih bisa dipakai kan juga lo lihat tadi ya.
Either lo masih mau pakai, bisa dipakai tuh masih lo mau pakai apa enggak gitu. Itu kan yang bisa dipakai tapi nggak mau lo pakai, atau bisa dipakai masih lo mau pakai gitu. Ya harus lo bisa tahu ini barang itu apa sebenarnya statusnya. Nah, during proses itu ya lo menemukan lah gitu barang-barang yang masih layak digunakan tapi lo tidak mau gunakan lagi gitu. Itu kan biasa ya gitu, apalagi kita dengan pola hidup konsumtif kita gitu ya, beli barang dan keren, beli nggak perlu pakai gitu. Nah itu yang gitu-gitu ada tuh. Jadi ya akhirnya menemukanlah setumpuk gunung yang tidak mau digunakan, setumpuk gunung yang mau digunakan gitu. Nah, tapi di situ menariknya adalah terus ini barang mau diapain gitu kan. Nah, itu yang gue menemukan kemarin setelah riset-riset Dita, tentunya bukan gue. Ada yang namanya donasibarang.id. Nah, itu juga menarik banget tuh. Jadi coba kita lihat ya, donasibarang.id ya. Jadi dia secara free mau mengambil tuh barang untuk nantinya didonasikan. Nah ini kan sesuatu yang kan kalau lo buang sayang, lo kasih orang siapa yang mau ngambil, atau kalau mau diambil beneran dipakai atau enggak gitu ya. Nah di sini tuh lo diambil dan lo disebarkan sama dia ke daerah yang membutuhkan. Jadi seenggaknya kalau misalnya lo suka banget sama satu barang dan lo tahu lo nggak mau dipakai, kalau lo donasikan kan ya mungkin dia bisa bermanfaat buat orang lain ya. Gitu. Betul. Jadi perasaan itu lo bukan merasa kehilangan barang, gitu, tapi lo merasa lo membantu orang lain gitu kan jadinya. Nah itu sangat helpful sekali ternyata gitu. Jadi pada saat lo, aduh gue nggak mau nih kehilangan barang ini misalkan gitu ya, tapi lo prefer diam aja atau ini bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, baru bisa mikir kan? Iya benar. Buat dikasih ke orang lain bisa dipakai buat sekolah, buat belajar, buku gitu misalkan kan. Aduh, gue suka banget ini. Cuman lo akan buka lagi nggak dalam 5 tahun ke depan, lihat sih. Kayaknya nggak mungkin sih gue buka lagi. Tapi gue mau kasih. Ya udah kasih aja ke orang lain kalau lo nggak pakai gitu kan. Mungkin yang ngebaca misalkan siapa gitu sih, siapa namanya? Ini apa namanya? Film apa yang baca buku terus sekolah di luar negeri di Prancis tuh? Laskar Pelangi. Laskar Pelangi, iya kan siapa tahu itu datang ke daerah terpencil gitu terus dia, wah ini keren banget. Jadi gitu inspirasi kan. Ya. Iya itu kan luar biasa banget ya. Ya kalau emang nggak penting-penting banget donasiin aja lah. Kita akhirnya ya alhamdulillah ya nemu beginian dan lebih bisa let go gitu barang-barang yang ternyata nggak perlu amat kok ada di gue sekarang bahkan gitu. Dan apalagi pada saat gue mau pindah ke rumah baru yang ekspektasi gue juga punya nuansa yang baru gitu ya. Itu sih ya, ini satu hal yang menarik ya. Menarik juga ya di sini ya. Benar. Ini kayaknya menarik banget nih ininya ya, apa namanya, konsepnya juga ya. Jadi bisa lebih terasa tepat sasaran juga lah barangnya gitu kan. Nah, insya Allah ya kalau emang ini insya Allah bener lah gitu betul. Dia ya. Jadi kalau dia dipakai sama orang yang membutuhkan kan, aduh alhamdulillah banget. Betul. Ini kayaknya soalnya yang tadi gue menariknya juga adalah ini kayaknya kita juga orang kayaknya bisa ada penjemputan, mulai donasi, ya berangkas apapun gayanya. Nah ini bisa juga nih. Jadi nih yuk belanja nih orang juga bisa cari juga nih. Jadi istilahnya. Store ya? Gitu. Babi. Tapi barang apa aja yang bisa ditampung di sini dan ada apa ya? Kayak syarat minimal barangnya mesti gimana nggak? Yang pasti tentunya harus layak pakai ya gitu. Ya. Gue lupa sih ya apaan aja, tapi kalau gue nggak salah gitu ya, kayak baju mainan gitu mereka terima, buku gitu dia terima gitu ya. Tapi ini kayaknya sampai aksesoris pun dia ambil juga ya. Iya, aksesoris perabot rumah tangga juga dia masih ambil. Ya kan kadang-kadang ya kita lagi jalan ke mana ambil wisata gitu ya misalkan ya, wah terus melihat barang-barang, wah ini beca-becaan keren gitu kan, beli gitu. Panjang ke rumah, nggak cocok taruh di rumah gitu kan, simpen gitu kan, gitu ada tuh ya barang-barang yang model-model gitu tuh. Rumahnya ultra modern, biasanya beca-becaan nggak nyambung. Nggak nyambung nih gitu, begitu nyampe rumah setelah liburan, nggak tahu nih mau taruh di mana. Menarik juga nih ya. Jadi ada tips nggak gitu mengenai kayak gitu nih? Biasanya gimana lo
apakah memang kadang-kadang kan suka ada tuh ketika lu lagi pindah, mungkin Iwan juga bisa share juga tuh. Apa namanya? Wah, gue pengen nih gitu. Ini kayaknya keren juga kan sekarang lagi nata nih kan rumahnya segala macam. Wah, lu ada ini nggak, maksudnya ya udah beli aja atau lu harus lihat dulu atau gimana lu biasanya menyikapi keinginan impulsif yang beli muncul ya? ketika beli barang ya. Nah, Iwan duluan mungkin nih. Iwan kan juga cukup. Kalau Iwan dibeli semua. Cukup impulsif dia dalam membeli barang kalau gue lihat-lihat dari belanjaan di akhir-akhir ini ya. Iya. Impulsif untuk hal-hal yang dirasa perlu. Untuk bagus dong. Untuk mensupport kebutuhan emosional. Emosional primer ya. Emosional primer. Iya. Tapi maksudnya sama sih dengan yang tadi Raki bilang sih. Terutama kalau misalkan pindahan rumah, apalagi rumahnya totally brand new gitu ya, yang mungkin secara konsep itu berbeda dengan rumah sebelumnya, akan lebih enak untuk ditata kalau misalkan ya semua barangnya juga jadi baru juga sih. Kayak misalnya gini, di rumah sebelumnya kita pakai tempat tidur kayu jati gede gitu banget, ataupun lemari jati yang ukiran segala macam. Terus rumahnya sekarang lebih kecil, misalkan gitu ya, karena itu warisan yang kemarin, lebih kecil dan rumahnya minimalis, jadi nggak nyambung gitu, dan bahkan masuk pintunya pun nggak bisa gitu untuk dimasukin ke dalam rumah. Jadi kadang-kadang ada beberapa yang harus kita tinggalin di let go. Tapi ya permasalahan kedua adalah gimana caranya untuk bisa ngelepasin barang itu kan, yang kita pengenin. Bener banget, kita pengen barang itu bisa lebih manfaat, ya syukur-syukur ada yang bisa nerima dan bisa manfaatin lebih jauh. Tapi itu jadi memicu untuk hal yang selanjutnya sih, kayak apa tuh maksudnya memicu hal selanjutnya tuh? Keputusan kita untuk membeli sesuatu barang itu emang harus dipikirkan sih. Kecenderungannya kita karena sekarang tuh barang kan makin murah gitu ya. Mau beli apapun itu, baju, terus aksesoris. Barangnya makin murah atau daya belinya makin naik? Dua-duanya. Dulu kan kita kayak ya untuk beli satu barang tuh bisa mikir berkali-kali gitu. Terus sekarang tuh difasilitasi juga dengan adanya online shopping gitu, e-commerce segala macam. Kadang-kadang memutus pemikiran bahwa ini harus dibeli atau enggak karena saking mudahnya gitu. Karena kalau dipikir-pikir, barang ini bakalan memberikan manfaat nggak sih buat kita untuk jangka panjang. Terus kedua adalah bikin penuh, terus ya ujungnya kayak gitu. Kalau misalkan dalam 2 atau 3 tahun ke depan, kira-kira kalau kata Raki dan Marie Kondo masih spark joy nggak sih gitu. Karena ujung-ujungnya kita mungkin nggak perlu semua barang itu sih. Kayak kalau kita buka lemari baju kita lah sekarang, berapa sih baju ataupun kaos yang kita pakai tiap hari dalam 1 minggu? Kadang-kadang itu aja bajunya. Iya betul. Yang udah rusak justru kita makin serang pakai. Kayak gue bisa ngitung mungkin dari baju yang aktif dipakai paling cuma 1/3 dari isi lemari kali ya. Dan 2/3 kadang-kadang kita nggak terus sentuh gitu. Ya itu ekstrim, dan betulnya kan kalau lihat ya itu barang-barang itu sayang semua kan. Mungkin kalau misalkan kita kasih ke orang itu bisa lebih manfaat gitu. Dan yang tadi Raki tunjukin ada model donasi seperti itu, gue rasa sih bakalan sangat ngebantu sih. Dan kalau misalkan ya kemarin reflektif kemarin pindahan rumah, sampai sekarang pun gara-gara ada barang-barang yang nggak nyambung dengan rumah yang sekarang, efeknya adalah rumah itu kayak nggak jadi-jadi sih sebetulnya. Karena misalkan ukurannya segini, ukurannya nggak pas, ataupun bentuknya nggak sesuai dengan model rumahnya. Jadi kesannya jadi kayak ada yang ngeganjel aja. Jadi kalau paling enak sih kalau pindahan rumah ataupun pindahan apapun itu ya start new, kecuali emang barangnya emang kita bisa sesuaikan, kita pas-pasin gitu ya. Tapi ini bukan nyuruh orang jadi lebih konsumtif untuk misalkan lu ganti baru semuanya ya, tapi lebih ke bahwa untuk ke depan nih kalau misalkan kita ada kesempatan dan ya ada rezeki lebih untuk misalkan membeli barang atau apapun itu, ya kita emang harus lebih mikirin aja sih masa guna manfaat si barang itu gitu ya, dan kira-kira ini bakalan kepake terus gak sih, gitu aja sih.
Ada triknya juga katanya Wan, kalau misalnya itu kan yang jadi beneran bukan tunggu. Lu lihat juga masa ke depannya seperti kayak gimana ya. Ada juga salah satu katanya, ini beberapa. Lu pertama jangan membeli barang ketika lu lapar. Lu jangan belanja. Lu jangan lapar, kalau lu lagi lapar lu jangan belanja. Jangan belanja, jangan lihat apa-apa, jangan. Karena itu ada satu efeknya, itu juga jadi pengen itu satu. Kedua, kalau lu pengen sesuatu, ya, lu bener pengen itu, oke, tunggu seminggu, gitu. Di akhir dari seminggu itu, lu akan tanya lagi, lu masih pengen, lu beli, gak apa-apa, gitu. Tapi kalau misalnya seminggu itu, udah lupa misalnya, gitu. Oh iya juga, kayaknya enggak, apa dulu apa gitu. Kadang gitu. Tapi emang bener sih, jadi gue ingat banget tuh, kalau bulan puasa ya, itu gue kayaknya lebih banyak belanja barang. Daripada bukan bulan puasa, karena lapar-lapar siang-siang ya, nggak ada kerjaan gitu. Buka e-commerce tuh kayaknya, beli. Oke. Ya, sambil ngabuburit sih ya, soalnya. Iya, udah gitu kan lo ngerasa bahwa nanti ada THR sebulan ini gue nggak keluar uang buat makan siang gitu, uang gue lebih nih gitu, ada rasa gitunya kan, jadi belanja. Tapi Bin yang tadi bicara masalah milih barang baru ya, gue sih sepakat banget tuh, dan itu memang gue terapkan banget tuh Bin, masalah jangan beli pada saat lapar tuh menurut gue juga penting. Dan satu lagi adalah membiarkan dulu sampai beberapa hari ya, gue nggak sampai seminggu, tapi beberapa hari kalau memang terus lo cari gitu ya, terus udah lo komparasi atau segala macam, tapi lo balik lagi ke tempat itu gitu ya, nah itu ya berarti ya lo bener-bener pengen sama barang ini nih gitu. Jujur aja kayak rumah gue yang ini aja nih, rumah gue yang gue mau pindah ini tuh gue pertama kali lihat di rumah 6 tahun yang lalu. Udah lebih lama dari seminggu berarti. Udah lebih lama dari seminggu, dan gue udah nyari ke rumah tempat-tempat lainnya lumayan banyak di daerah yang tadi kan kita bicara lokasi juga ya, di lokasi yang gue butuhkan, yang gue rasa itu paling pas buat jarak ke kantor, jarak ke sekolah anak-anak, ya balik-baliknya ke situ lagi. Jadi ya udah, gitu kayaknya memang harus yang ini gitu, yang gue ambil. Nah by the way, kayak barang-barang itu gue juga ada beberapa barang yang gue beli gitu ya, during gue pindahan ini. Dan sekarang tuh, kalau dulu kan kita IKEA gitu ya. Gue tuh mungkin ya, during gue proses pindahan ini mungkin ada 3 kali, 4 kali gue ke IKEA. Bolak-balik gue ke IKEA ngeliatin pada saat pindahan aja ya? Saat pindahan aja ya? Nah, karena gue agak cukup panjang ya, sejak gue beres gitu ya urusan pembelian ini sampai gue pindahan ini, mungkin gue setengah tahun sendiri kali sekarang. Nah, tapi gue bolak-balik ke IKEA. Terus gue kerjaannya buka tuh semua website dekor rumah, Fabelio baru hidup kembali aja gue jadi tahu gitu ya. Tokopedia gue bukain, terus yang Iwan Sperla Gom Store, dan itu gue lihat setiap hari gue lihat. Tapi memang kalau ini ya, ada beberapa yang menarik juga sih ya, ternyata ya, mungkin teman-teman ntar mau renovasi atau beli barang gitu ya, yang buat rumah. Banyak banget sekarang pilihan lain selain IKEA yang juga sebenarnya bagus-bagus. Itu satu hal. Kedua, nggak salah juga kalau lo datang ke tukang kayu. Jadi kalau di daerah rumah gue kebetulan Ciputat ini sepanjang jalan Juanda Raya, Ciputat Raya lah ya, itu banyak tukang-tukang kayu yang lo bisa datengin. Which is barang-barangnya juga bagus-bagus, dan lo bisa bawa gambar, lo minta desainin kayak gitu. Dan satu lagi yang menarik adalah yang gue lakukan juga sekarang adalah lo bisa beli barang dari Jepara, men, diantar ke Jakarta. Jadi bahkan mereka punya kurirnya sendiri. Jadi kurir Jepara Jakarta tuh ada. Dan banyak orang Jakarta yang sekarang belanja langsung dari Jepara. Ekspedisi itu ya. Ekspedisi, benar. Jadi lo beli barang dari Jepara, belilah sekarang gitu ya. Dan menurut gue ya, selain kita masalah beli barang dan kualitasnya juga cukup bagus, tapi juga lo mengalirkan uang ke Jepara, men. Betul. Gitu, itu kan bagus banget ya. Terus gue juga kemarin ada barang yang gue beli dari Bali, pakai proses ini juga. Ya itu ya, gue ngeliat, ya oke, misalkan harganya sama, atau misalkan harganya lebih murah sedikit, ya sama travel jadinya agak sama kurir jadinya agak sama. Karena gue ada rasa gue ngeluarin duit ke Jepara aja gitu, ya nggak sih? Dan di Jogja juga ada, di mana juga ada. Kayaknya lo
apa namanya, ngedorong ekonomi aja gitu. Itu kayaknya bagus juga. Jadi gue tuh ada barang dari Jepara, ada barang dari Bali, ada barang dari Jogja yang kemarin gue coba beli. Terus selain itu kalau lu lihat ya ada satu website yang lumayan juga, walaupun gue belum pernah beli, itu dari Surabaya. Jadi yang model-model dekor rumah gitu-gitu namanya Pira. Kalau lo cari di gimana coba kita lihat apa Pira. Pira. Itu juga lumayan, barang-barangnya lumayan Pira bagus. Home ya? Pira Home. Itu juga lumayan bagus barang-barangnya dan harganya juga oke menurut gue. Gitu, dan itu usaha yang ada di Surabaya dan dia punya toko juga di Medan kalau nggak salah. Itu oke menurut gue, walaupun gue belum sempat beli barangnya ya, karena belum ini. Tapi bisa jadi opsi gitu kan? Jadi opsi gitu, jadi emang luar biasa banget ya zaman sekarang ini menurut gue. Ini mungkin salah satu hal positif dari pandemi kali ya. Di saat mungkin kemarin tuh awal-awal para pengrajin ini sebetulnya udah dari lama, cuman fokus mereka itu biasanya ekspor. Di saat pandemi mungkin itu sedikit terhambat, jadi akhirnya mereka kan cari domestic market kan. Iya, betul. Kalau nggak salah akhir 2020 itu mereka mulai muncul tuh Instagramnya, websitenya. Jadi banyak hal yang sebetulnya kita tuh kayak kopi lah. Kita tuh negara penghasil kopi, tapi kan dalam 10 tahun terakhir gitu ya, kita tuh mungkin gue kali ya, nggak pernah minum kopi yang benar-benar kopi gitu. Baru mungkin sekitar 3-5 tahun kebelakang pada saat, ya ternyata di Indonesia tuh banyak banget varietas kopi gitu. Dan ini sekarang wave kedua yang gue rasain adalah, ternyata kita tuh furniture itu banyak banget, bagus-bagus. Ini selama ini di mana kemana aja gitu, kenapa gue nggak pernah nemu gitu. Iya, betul. Betul, berarti banyak hal lain juga sepertinya ya. Oh, banyak banget. Bukan hanya furnitur juga gitu kan, mungkin belum hanya. Bener, gue kemarin sempat beli apa lagi ya, lupa deh, tapi menarik. Ini juga untuk lomba capir semua ya. Jadi kan tadi Raki cerita bagaimana itu bisa, ya udah jadi barang bisa beli antar inilah ya dari Jepara kemana gitu. Jadi berarti juga untuk kelompok capir yang ada di mana-mana, berarti di Kalimantan, Sulawesi gitu ya, Jayapura atau di Sumatera gitu ya. Jadi sekarang tuh mungkin memang bukan alasan lagi ya untuk bawa market itu, enggak, karena you basically can reach at least kalau misalnya di Indonesia aja kemana-mana gitu kan. Dan orang ada yang mau beli asal bagus dan kayaknya kalau masalah desain sekarang juga udah nggak ini lagi kali ya. Nggak ada masalah, maksudnya lu mau ya desainer ya desain aja mungkin dari mana gitu. Di sana juga bisa referensi desain dari seluruh dunia gitu kan, dari ini. Jadi nggak ada ini harus di Jakarta aja gitu misalnya ini, atau harus di Surabaya aja gitu yang ininya, karena kayaknya semua udah bisa aksesnya. Memang mungkin ongkir ya, cuman menurut gua ya itu that's one thing. Cuman kalau kita punya kayak Raki juga kan beli di Jepara karena mungkin ada uniqueness-nya kali gitu, atau quality-nya seperti kayak gimana kan, yang akhirnya membuatnya jadi pengen gitu. Jadi untuk kelompok capir out there ya silakan majukan bisnis Anda di seluruh Indonesia. Iya, benar menurut gue ya. Kalau dan ini ya apa namanya, ya jujur aja gue agak happy gitu kita bisa belanja dari luar Jakarta ya. Iya, betul. Itu nggak tersentralisasi gitu. Ini maksudnya nggak sentris ya, bukan sentralisasi, tidak Jakarta sentris gitu. Kalau misalnya mau beli apa harus ini semua paling lengkap di sini, enggak juga gitu. Ya, kecuali kayak lo beli barang-barang yang kebutuhan sehari-hari gitu ya, jangan juga lo beli dari itu luar kota gitu kan, minimarket ya gitu. Iya, ini yang gue juga kemarin beli itu adalah Naturalan namanya apa? Naturalan. Dia dari Bantul. Naturalan. AN. Ini ada ininya, ada ini atau pakai Instagram? Dia di Instagram ada. Nah, berarti ya benar nih berarti. Naturalan. Naturalan home decor. Wah, menarik nih. Iya, ini Jogja di Bantul. Ini menarik menurut gue sih dia.
keranjang anyaman, stool, karpet. Ini dari mana Ki? Sorry. Di Jogja, dia di Jogja. Bantul. Tuh banyak Bantul tuh Jogja bukan teman gua yang follow juga banyak ya. Teman gue yang follow juga banyak. Lucu berarti ini ya. Iya, keren ya. Iya, keren. Ya? Keren. Nah, ini this local gitu loh. Dan gue bisa ngerti sih, bukan bisa ngerti ya, maksudnya yang kayak gini mungkin di Amerika, Eropa, Australia gitu mahal banget ya. Gila, desain tuh gila, Bos. Iya, jadi ya kalaupun agak mahal ya dan lo mampu beli, menurut gua kan lo menghargai desain. Iya, benar. Asik loh, keren loh ini. Keren. Ininya keren. Kita nggak cuma dikasih kayu particle board, ini kayu asli loh ya. Iya benar. Kok ada manis-manisnya ya. Keren. Ya, seru bener nih sekarang nih, bener nih emang this is the way to go nih berikutnya nih. Macam-macam juga. Naturalan. Jadi pertama lu mikir dulu, terus begitu pas kedua ini sekarang dalam proses lagi mulai ngisi-ngisi. Jadi mungkin salah satu yang bisa kita ambil juga teman-teman di sini ya, kita perlu banyak explore juga ya, lihat-lihat ya. Dan banyak yang alternatif nih kayaknya menarik juga nih. Gitu ya, dari di Indonesia banyak kan, jadi bisa seru nih jadinya gitu. Menarik sih menurut gua, menyenangkan lah, dan memang ya lo kan kalau apa ya nggak perlu semuanya sekarang, gue juga nggak semuanya sekarang. Ini menarik juga nih. Iya, gue bagi-bagi lah, ada yang gue beli sekarang, ada yang nanti aja tunggu gue masuk, atau nanti tunggu setelah gue berapa tahun di sana baru gue mau ini untuk bikin area tertentu gitu. Ini untuk kelompok pencapir penting juga nih Ki, yang lu baru bilang ya. Jadi ketika perpindahan itu bisa dipikirkan, dan maksudnya dipikirkan dulu, tapi ya udah ini nanti ya. Jadi bertahap juga ya. Karena kan mungkin ada beberapa ini juga ya pertimbangan ya, apakah dari sisi ruangan, budget juga kan. Iya. Terus kayak gitu apakah saya sih. Iya. Tapi kan begitu ya. Dan itu kan stressful ya sebenarnya ya. Menurut gue karena lo harus mempertimbangkan macam-macam gitu. Cuman kalau seringkali memicu perpecahan rumah tangga. Alhamdulillah enggak sih. Cuman maksud gue kayak ini apa namanya? Kan yang paling pertama adalah functionnya dulu kan tujuan lo apa sih, pindah gitu ya. Jadi pindahnya itu dulu sukses kan, lo bisa hidup hidup dengan layak lah ya, dengan pas gitu, dengan sesuai kebutuhan lo di tempat yang baru gitu. Nah lo butuh apa untuk hidup di tempat yang baru kan gitu, berarti itu mandatori tuh. Betul. Jadi yang mandatorinya dulu, lihat mandatori bisa dapat dari mana, dari barang lama. Gitu, ya udah pakai barang lama masih udah nggak bisa dipakai, misalkan rusak dan segala macam. Oke, ya itu duluan yang harus lo ganti dong gitu, daripada lo beli pot tembikar gitu misalkan gitu ya. Oke, lo itu dulu gitu. Nah, terus once itu beres baru kan lo bicara, oh ini masih bagus tapi gue pengen upgrade gitu. Nah baru kan lo bicara yang secondary, baru bicara yang tertiary seperti dekorasi rumah gitu dan segala macam. Gitu sih yang gue belajar, yang membanyak belajarnya ya gitu. Salah satunya dari situ, dan ya memang benar tadi kalau ngomongin pasangan sih sebenarnya ya, alhamdulillah gue juga saling bisa ngasih rem. Jadi kan biasa yang maunya kan banyak. Terus ya kalau ngobrol sama Dita ya Dita juga selalu yang challenge. Oh beneran yakin mau ininya seperti ini loh, di rumah kita ada ini yang begini loh bentuknya gitu. Oh iya. Jadi ada yang ngerem. Butuh sekarang, nggak bisa nanti aja. Yang gitu-gitu tuh ada. Yang gitu kan yang penting ya, untuk saling ngerem. Jadi kalau saling ngompor itu yang bahaya. Oh. Saling ngompor tuh sikat. Ya, ambil aja lah gitu. Gitu kan. Itu bahaya banget tuh. Kalau bisa saling ngerem. Jadi bukan untuk menahan, tapi untuk memberikan pandangan ya. Iya, ayo kita berpikir lebih clear, gitulah. Tapi kalau udah yakin, ya udah oke, beli. Gitu. Nah ini juga menarik nih ya, karena untuk yang mungkin dengan keluarga atau apa segala macam, kepindahan ini kan tentunya kebutuhan bareng-bareng apa ya. Jadi ada yang saling gas. Ada yang gas, ada yang ngerem, saling ngerem gitu. Iya. Menarik ya. Jadi
Yang Lagi paling bagi gak tugas juga tahan ya. itu kalau buat gua adalah smart home. Itu udah sakit kepala. Apa yang lu lihat Ki menarik di smart home? Ya, maksudnya kayak beli Google Nest gitu kan. Google Nest tuh primary atau secondary menurut lo? Primary. Tapi betul itu primary loh. Iya. Kan lo mau masuk jam berapa sekarang Google? Jam 6:30 gitu. Iya, apalagi dia seorang praktisi digital ya, bermajuan ya. Bener juga. Jadi, ya, ini klasifikasi primary memang orang beda-beda juga ya. Beda-beda. Sama ini apa? Switch lampunya Ki. Nah iya itu dia. Penting tuh. Jadi tau nggak yang akhirnya gue cobain? Gue baru level cobain sebuah Google Nest dengan sebuah lampu Wi-Fi dengan sebuah remote IR Wi-Fi. Remote infrared Wi-Fi. Oh, apa remote IR itu untuk apa? Karena AC, Bin. AC. Matikan AC gitu. Iya. Nyalakan AC dong. Nyala gitu, Bin. Atau Bin lu bisa tambah satu lagi pakai pengukur suhu sama kelembaban. Jadi dia bisa bikin, lu bisa bikin if apa if then do that kayak gitulah. Iya, lu bisa bikin gitu. Iya, kalau misalnya udah 30 derajat panas nyalain AC gitu. Gitu. Jadi kita udah nggak usah ngurus everywhere, dia udah mikir ya. Iya. Temen gue tuh naruh lampu Wi-Fi itu di luar rumah kan. Jadi dia ngesetnya adalah kalau suhu di luar, kalau di luar berawan atau hujan sampai yang berapa, dia udah deteksi tuh. Jadi kalau dengan kondisi cuaca apa, dia nyala lampu. Karena itu udah akan gelap gitu. Gelap karena bukan gara-gara jam, tapi gara-gara mendung. Bisa begitu, Bin. Bagus. Ilmu Excel gue bisa kepake ya. If ini sama dengan. Terus di VLOOKUP jangan lupa. Wah, menarik ya tapi ya. Benar ya. Ini penting nih. Ini penting. Jadi kayak suhu apa segala macam kita nggak usah terlalu mikir lagi apa. Pikiran hal yang penting-penting aja ya. Jadi ya. Menarik. Apa Google Nest ya? Ininya ya. Google Nest ininya. Google Home lah, Google Home. Google Home. Yang si buletan itulah. Iya. Oh, jadi lu udah ada ya nanti ya di situ ya? 1 biji doang. Makanya pertanyaannya waktu itu juga si Dita nanya, emang cukup 1 gitu? Nggak cukup sih. Nas bawah, biar bisa jadi intercom. Bener. Sama satu lagi Ki, smart doorbell. Jadi kalau ada, kalau ada tukang paket, smart doorbell. Jadi kalau tukang paket Pak tinggalin aja di depan Pak, nggak usah keluar rumah. Iya. Karena webcam gitu, lo bisa ngomong di situ, bisa ngomong. Itu juga gue udah pengen banget, udah lempar pelan-pelan ya. Iya, pelan-pelan. Dicicil. Nyobain satu-satu dulu, ngerasain, lempar nomor lagi. Nah, kelompok pencapir ini juga salah satu yang menarik nih kelompok pencapir ya. Mungkin yang sebelumnya oleh generasi sebelumnya mungkin nggak dipikirkan. Itu adalah bagaimana integrasi teknologi di dalam rumahnya. Gitu. Yang menarik nih. Gitu. Ya, jadi teknologi apa yang dipakai, terus udah gitu lu juga lihat-lihat juga nih future home-nya tuh jadi bukan cuma brick and mortar-nya aja dengan desainnya yang seru, tapi juga bagaimana fungsionalitas di era-era digital, metaverse, NFT ya. Jangan lupa beli Oculus. Sebelum ketinggalan. Jangan ketinggalan. Nanti next adalah Oculus. Gitu. Jadi yang penting punya satu lingkaran udah bisa menikmati seluruh dunia nih. Mainnya nggak usah terlalu ribet. Ya. Asik. Nice. Ya menarik ya. Jadi ya ternyata pindahnya. Tadi cerita pengambilan keputusannya seperti kayak gimana. Terus udah gitu kita juga ketika pindah-pindahan itu apa-apa aja yang dilihat, pemilihannya seperti kayak gimana. Terus udah gitu juga terakhir yang tadi disebutkan itu adalah dari proses itu kita perlu melihat bukan pada saat ini aja tapi agak jauh ke depan, dan yang menarik adalah dari sisi teknologi. Ini yang kenapa kelas 1 membawakan AS ini karena harus nyambung dengan teknologi dan kekinian dan kemajuan zaman, globalisasi dan era tinggal landas ya. Oke.
Thank you kalau gitu ya, kelompok capir semua. Ini menarik banget ya. Jadi teman-teman silakan kasih komen karena tentunya banyak yang pindah juga gitu ya. Siapa tahu ada yang bisa kasih ini apa namanya? Atau jadi pengen renovasi rumah mungkin. Atau pengen renovasi rumah atau pengen cari rumah juga karena pengen nyobain beli-beli di Pira Home tadi gitu ya, atau di apa namanya? Naturalan ya gitu. Karena atau misalnya yang udah punya rumah juga nggak apa-apa, silakan cek-cek juga ya karena ini ada sebuah pemikiran berkemajuan. Berkemajuan. Oke, kalau gitu sampai ketemu kelompok capir semua. Bye. Bye.